Setelah wafatnya Prabu Hayam Wuruk, Majapahit tidak lagi setangguh dulu. Dua kubu mulai berseteru. Wikramawardhana, menantu Hayam Wuruk, dan Bre Wirabhumi, putra selir sang raja. Persaingan yang awalnya hanya dalam politik berubah menjadi perang besar yang mengguncang Majapahit. Bagaimana perang ini dimulai? Siapa yang akhirnya menang? Dan bagaimana perang Paregreg menjadi titik balik yang membawa Majapahit menuju kehancuran? Mari kita telusuri kronologi lengkapnya dalam video ini. Selamat datang kembali di channel Taksaka Seta. Saya harap kalian dalam keadaan sehat dan sukses selalu. Pada akhir abad ke-13, tanah Jawa bergetar oleh jatuhnya kerajaan Singasari. Dari reruntuhan itulah, seorang pemuda bernama Raden Wijaya bangkit, menyusun rencana besar yang kelak akan mengubah sejarah Nusantara. Ketika Jayakatwang dari Kediri menggulingkan Kertanegara, raja terakhir Singasari, Raden Wijaya melarikan diri ke Madura dan mendapatkan perlindungan dari Arya Wiraraja. Dengan kelicikan dan keberaniannya, ia kemudian mendapat izin membuka lahan di hutan Tarik, tanah yang kelak menjadi cikal bakal kerajaan Majapahit. Takdir berpihak padanya ketika pasukan Mongol dari dinasti Yuan datang untuk membalas dendam atas penghinaan yang pernah dilakukan Kertanegara. Dengan strategi yang cerdik, Raden Wijaya berpura-pura bersekutu dengan pasukan Mongol untuk menggulingkan Jayakatwang. Namun setelah tujuannya tercapai, ia berbalik menyerang pasukan Mongol dan mengusir mereka dari tanah Jawa. Pada tahun 729 Saka, ia mendirikan kerajaan Majapahit dan menjadi raja pertamanya dengan gelar Kertarajasa Jayawardhana. Majapahit berkembang menjadi kerajaan maritim yang kuat di bawah pemerintahan Hayam Wuruk dan tangan besi Mahapatih Gajah Mada. Sumpah Palapa yang diikrarkan sang patih menjadi tonggak penyatuan Nusantara membawa Majapahit ke puncak kejayaan. Namun di balik kejayaan itu, bayang-bayang perpecahan mulai mengintai, yaitu Perang Paregreg. Perang Paregreg adalah konflik saudara yang terjadi di kerajaan Majapahit antara tahun 1404 hingga 1406. Sebuah peristiwa yang mencerminkan pertarungan kekuasaan di dalam keluarga kerajaan dan menjadi salah satu pemicu kemunduran kerajaan besar ini. Nama Paregreg berasal dari bahasa Jawa kuno, yang berarti bertahap atau perlahan, menggambarkan sifat perang ini yang tidak langsung meletus dalam skala besar, melainkan berkembang secara bertahap melalui serangkaian pertempuran dan ketegangan yang meningkat. Perang ini melibatkan dua kubu utama, yaitu Majapahit Barat di bawah Wikramawardhana dan Majapahit Timur yang dipimpin Bre Wirabhumi. Keduanya memiliki akar dalam struktur politik dan hubungan keluarga yang rumit di masa kejayaan Majapahit. Konflik ini berawal dari pembagian wilayah yang telah ada sejak zaman Raden Wijaya, ketika wilayah timur diberikan kepada Arya Wiraraja, sementara wilayah barat tetap menjadi pusat kekuasaan. Setelah kematian Hayam Wuruk pada 1389, Wikramawardhana, menantunya, mengambil alih takhta di barat, sedangkan Bre Wirabhumi, putra Hayam Wuruk dari Selir, memimpin timur. Ketegangan memuncak akibat sengketa gelar Bre Lasem yang diperebutkan oleh kedua kubu, hingga akhirnya memicu peperangan terbuka. Perang Paregreg bukan sekadar pertempuran fisik, tetapi juga simbol perpecahan internal yang melemahkan fondasi kerajaan, baik dari segi militer, ekonomi, maupun politik. Secara esensi, Perang Paregreg dapat dipahami sebagai perjuangan antara ambisi pribadi dan legitimasi kekuasaan dalam sistem monarki Majapahit yang mulai rapuh. Wikramawardhana berhasil memenangkan perang ini pada 1406, dengan mengalahkan Bre Wirabhumi, tetapi kemenangan itu datang dengan harga mahal. Kerajaan kehilangan banyak sumber daya, wilayah bawahan mulai melepaskan diri, dan stabilitas internal tidak pernah pulih sepenuhnya. Dalam konteks sejarah, perang ini sering dilihat sebagai titik awal kemunduran Majapahit, meskipun kerajaan tersebut masih bertahan hingga awal abad ke-16, sebelum akhirnya runtuh di bawah tekanan kekuatan baru, seperti Kesultanan Demak. Dengan demikian, Perang Paregreg tidak hanya sebuah episode perang saudara, tetapi juga cerminan dari dinamika kekuasaan yang mengakhiri era keemasan salah satu kerajaan terbesar di Nusantara. Bre Wirabhumi, yang menolak supremasi Wikramawardhana,
mempersenjatai wilayah timur untuk melawan kubu barat. Istilah paregreg, yang berarti bertahap dalam bahasa Jawa kuno, mencerminkan sifat perang ini yang diawali dengan serangan kecil-kecilan dan saling menguji kekuatan. Pasukan timur sempat memenangkan beberapa pertempuran awal, menunjukkan bahwa mereka bukan lawan yang lemah. Namun Wikramawardhana segera mengorganisasi pasukan barat untuk membalas, menandai tahap awal perang yang penuh ketegangan. Memasuki 1405, perang meningkat intensitasnya. Wikramawardhana mengerahkan pasukan lebih besar di bawah komando putranya, Bre Tumapel, yang kemudian dikenal sebagai Hyang Wekasing Suka. Pertempuran sengit terjadi di wilayah perbatasan antara kedua kubu, dengan korban berjatuhan di kedua sisi. Bre Wirabhumi kembali menunjukkan keunggulan sementara, didukung oleh wilayah-wilayah timur yang setia kepadanya. Namun, kekuatan barat, yang mengandalkan sumber daya dari pusat kerajaan, mulai mengambil alih momentum, perlahan mengikis perlawanan timur. Puncak perang terjadi pada 1406, ketika pasukan Majapahit Barat melancarkan serangan besar-besaran ke pusat kekuasaan Bre Wirabhumi, kemungkinan di sekitar Lumajang atau Daha. Bre Tumapel memimpin penyerbuan ini, dibantu oleh Panglima Raden Gajah atau Bra Narapati. Setelah pertempuran sengit, Istana Timur akhirnya runtuh. Bre Wirabhumi berusaha melarikan diri dengan perahu menyusuri sungai, mungkin Sungai Brantas, tetapi dikejar dan ditangkap oleh Raden Gajah. Ia kemudian dieksekusi, mengakhiri perlawanan kubu timur. Kemenangan ini memastikan kekuasaan Wikramawardhana atas Majapahit, meskipun tidak sepenuhnya memulihkan stabilitas kerajaan. Setelah perang usai pada 1406, Majapahit menghadapi konsekuensi berat. Wilayah-wilayah hancur, ekonomi terganggu, dan banyak bawahan mulai melepaskan diri. Wikramawardhana terus memerintah hingga 1429, tetapi ketegangan internal tetap membara, terutama di kalangan bangsawan yang tidak puas. Perang ini, yang berlangsung bertahap sebagaimana namanya, menjadi titik balik kemunduran Majapahit, membuka jalan bagi konflik suksesi, dan akhirnya kebangkitan kekuatan baru seperti Kesultanan Demak di abad berikutnya. Dari awal hingga akhir, Perang Paregreg mencerminkan perjuangan kekuasaan yang melemahkan salah satu kerajaan terbesar di Nusantara. Dampak dari Perang Paregreg sangat signifikan bagi kerajaan Majapahit dan menjadi salah satu tonggak penting dalam proses kemundurannya. Berikut adalah beberapa dampak utama dari perang saudara ini. Melemahnya kekuatan militer dan politik Majapahit. Perang Paregreg melibatkan pertempuran sengit antara dua kubu internal, yaitu Majapahit Barat, Wikramawardhana, dan Majapahit Timur, Bre Wirabhumi. Konflik ini menghabiskan sumber daya manusia dan material yang besar, termasuk banyaknya prajurit dan bangsawan yang tewas. Akibatnya, kemampuan militer Majapahit untuk mempertahankan wilayah kekuasaannya menurun drastis. Kehancuran ekonomi. Perang yang berlangsung bertahap 1404 sampai 1406 mengganggu stabilitas ekonomi Majapahit. Wilayah-wilayah produktif, seperti daerah agraris dan jalur perdagangan, terdampak akibat pertempuran dan ketidakstabilan politik. Pusat-pusat ekonomi di kawasan timur, seperti Lumajang, juga hancur setelah kekalahan Bre Wirabhumi, sehingga pendapatan kerajaan dari pajak dan perdagangan berkurang signifikan. Pelepasan diri wilayah bawahan. Ketidakstabilan internal akibat Perang Paregreg dimanfaatkan oleh beberapa wilayah bawahan dan negara tributari untuk melepaskan diri dari kekuasaan Majapahit. Misalnya, kerajaan-kerajaan di Sumatera dan Semenanjung Malaya, seperti Palembang dan Melayu, mulai mengurangi ketaatan mereka. Hal ini melemahkan hegemoni Majapahit di Nusantara dan mempercepat disintegrasi wilayah kekuasaannya. Secara keseluruhan, dampak Perang Paregreg tidak hanya terasa dalam jangka pendek, kehancuran langsung, tetapi juga dalam jangka panjang, yakni hilangnya supremasi Majapahit sebagai kekuatan dominan di Nusantara. Jika kamu ingin penjelasan lebih rinci tentang salah satu poin ini, silakan beritahu saya.